Melihat niatmu yang begitu tulus, maka aku makan sedikit. Ah, aku lupa. Kamu sekarang belum boleh makan ini. Tubuhmu sekarang belum cukup kuat untuk mengolah kesaktian besar di dalamnya. Sia, ini Laut Nestapa. Laut Nestapa tidak berujung, tidak ada akhirnya. Meski hewan suci pun tidak akan bisa keluar. Tuan Rizal, kesaktianmu jelas-jelas sudah mencapai puncak benua. Kenapa tidak ke tahap keabadian? Malah di sini mempermainkan kami. Setelah mati diracuni pacar, aku terlempar ke masa ini. Susah payah berlatih 10 tahun, kesaktianku berhenti di tahap pemurnian. Tidak bisa naik ke tahap pondasi, apalagi tahap transformasi. Tahap pemurnian apanya? Kami hewan suci tingkat dewa saja kamu taklukkan dengan mudah. Kamu bilang masih tahap pemurnian. Kamu sudah sangat sakti. Bahkan Laut Nestapa alam dewa bisa kamu ubah jadi kolam kecil. Aduh, coba lihat. Sudah aku bilang juga kalian tidak percaya. Sudahlah. Konon Tuan Rizal suka memangsa hewan suci. Selalu berburu hewan suci kemana-mana. Kita harus serang duluan. Api nagaku bisa membakar semua benda duniawi. Tuan Rizal, mati saja sana. Oh, begitu ya? Bisa-bisanya kita ditaklukkan, jadi belut dan penyuh. Melelahkan. Memang tidak berguna. Memancing ikan saja sampai ngos-ngosan begitu. Memalukan. Paman Guru Rizal, upacara penerimaan murid akan dimulai setengah jam lagi. Ketua sesepuh memintaku manggil Anda. Iya, aku tahu. Aku masih ada urusan. Iya. Sih, kamu datang memangnya bisa apa? Memangnya ada yang mau bergabung ke puncak nirwana? Kalau bukan karena ayahmu mantan ketua sekte, dengan kesaktianmu itu, mana mungkin jadi kepala puncak? Laut Nestapa pula, hanya kolam usang begini. Juga berani kamu sebut Laut Nestapa? Laut Nestapa tidak berujung, sulit dilalui dewa. Kamu pecundang tak pemurnian, seumur hidup juga tidak mungkin melihatnya. Sobat, mau latihan bersama? Orang biasa sampai tingkat 9 sudah batasnya. Kalau aku, tahap pemurnian tingkat 3000. Aduh, orang normal berlatih sampai tingkat 9 sudah bisa ke tahap pondasi. Kalau sudah sampai ke tahap inti emas bisa jadi sesepuh sekte. Mencapai tahap jiwa murni bisa jadi ketua puncak. Kalau bisa berlatih sampai tahap transformasi, bisa menjadi ketua sekte. Walaupun bisa mencapai tahap transformasi, juga tidak sebanding dengan sehelai rambutku. Kalau memang mau terima murid, sudah seharusnya menyiapkan hadiah. Kebetulan sudah lama tidak makan daging. Entah Phoenix kecil yang kupelihara di tanah terlalang purba sudah gemuk belum? Aku sudah mencapai puncak kaisar. Di langit dan bumi, akulah yang paling berkuasa. Phoenix kecil, kamu payah sekali. Aku sudah memeliharamu 10 tahun. Dagingmu hanya segini. Manusia rendah dari mana? Beraninya masuk tanah terlarang purba? Tanah terlalang purba? Bukannya ini taman belakangku? Ini adalah wilayahku, tanah terlarang purba. Menerobos, mati! Melawanmu hanya perlu memakai 2000 tingkat energi. Saatnya menghadiri upacara penerimaan murid. Sudah lihat, dia adalah jagoan di upacara penerimaan murid tahun ini. Amara. Wah, benar-benar mempesona. Cantik luar biasa. Tidak disangka, aku sang Maharani bisa terlahir kembali. Sekte Bima Sakti yang kecil begini, tidak ada yang layak menjadi guruku.
Mereka kira aku juara pertama upacara penerimaan murid kali ini. Mereka tidak tahu, aku hanya menunjukkan sedikit dari bakatku. Nawasena, sekarang aku adalah penguasa tertinggi. Sebentar lagi, aku akan naik ke alam dewa. Lindungi aku. Jangan sampai ada yang mendekatiku. Tenang saja Kak Amara, selama ada aku, tidak akan ada yang datang. Amara, aku sudah menunggu hari ini selama 1000 tahun. Wanita bodoh, bisa-bisanya percaya aku, anggota sekte kegelapan ini. Untung saja Tuhan memberiku kesempatan, membiarkan sisa jiwaku reinkarnasi dan terlahir kembali. Setelah aku masuk sekte dan berlatih 10 tahun, akan kubalas dendamku padamu. Tenang. 3.000 jalan agung. Semuanya harus memilih di awal metode latihan yang cocok untuk diri sendiri. Sekte Bima Sakti punya 5 puncak, mewakili 5 metode latihan yang berbeda. Begitu dipilih, tidak boleh diubah. Hahaha, Panji Wiratama, Puncak Jenawi adalah puncak terkuat di Sekte Bima Sakti. Upacara penerimaan murid tahun ini pasti akan jadi juara utama. Siapa dia? Kenapa baru muncul langsung dipuji para tetua Bima Sakti? Dia penerus puncak Jenawi. Dijuluki Dewa Pedang Muda, nomor 1 di generasinya. Penggemarnya berbaris dari puncak Jenawi sampai luar sekte. Oh, aku juga dengar. Dewa Pedang Muda itu putra ketua puncak Jenawi. Pengaruhnya luar biasa. Amara, cepat bergabung ke puncak Jenawi dan ikuti Dewa Pedang Muda. Masa depanmu pasti cemerlang. Dewa Pedang Muda? Bagiku hanya seorang pecundang. Puncak Nirwana. Bahkan tidak menghadiri upacara penerimaan murid. Lebih baik jadi pengikut puncak Jenawi saja. Tenang, sekarang diumumkan jumlah murid setiap puncak. Puncak Jenawi 1.200 orang. Puncak Raja Wali 530 orang. Puncak Asoka 370 orang. Puncak Eliksir 330 orang. Puncak Nirwana 1 orang. 1 orang? Siapa yang tidak tahu diri bergabung dengan puncak Nirwana yang tidak berguna? Amara. Kamu? Tidak disangka ada yang bergabung ke puncak Nirwana. Dari luar, kesaktianku memang hanya di tahap pemurnian. Jangan-jangan tertarik pada ketampananku. Amara, di antara kita dia adalah orang yang bakatnya paling hebat. Kenapa mau bergabung ke puncak Nirwana? Benar. Apa yang bisa diberikan puncak Nirwana padanya? Amara, kamu sudah gila. Sudahlah tidak memilih puncak Jenawi yang terbaik. Buat apa memilih puncak Nirwana yang akan diambil alih? Ibu, aku sudah punya rencana. Di puncak Jenawi orangnya terlalu banyak. Yang kubutuhkan tempat tenang untuk berlatih jurus kaisar. Justru karena puncak Nirwana tidak ada orang, ketua puncak Rizal hanya praktisi kecil di tahap pemurnian. Dia tidak akan bisa mengaturku. Tidak ada yang akan tahu rahasia aku bisa naik tingkat dengan cepat. Wanita ini parasnya tidak kalah dari penerus Asoka. Bakatnya juga lumayan. Kalau bisa jadi pasangan latihan pasti luar biasa. Jika dia bergabung ke puncak Jenawi, bisa sekalian bubarkan puncak Nirwana. Nona, kesaktian ketua puncak Nirwana hanya di tahap pemurnian. Tidak bisa membimbingmu. Bagaimana jika bergabung ke puncak Jenawi? Dewa Pedang Muda mengundang langsung. Ayo Amara, cepat setujui. Terima kasih untuk niat baik kakak. Tapi tekadku sudah bulat untuk latihan di puncak Nirwana. Kamu tidak menghormatiku. Panji, kenapa harus berebut murid puncak Nirwana? Melelahkan sekali menangkap burung ini. Aduh, untung saja sudah kusegel kesaktiannya dan merubahnya jadi seekor ayam. Kalau tidak, wujud aslinya akan membuat seisi sekte Bima Sakti terintimidasi dengan auranya. Mana ayamku? Astaga, jangan kabur! Dasar Rizal pecundang. Ayam saja tidak bisa ditangkap. Buat malu sekte Bima Sakti saja. Benar. Dengan kemampuannya, kalau bukan mengandalkan ayahnya yang sudah wafat, menurutku, jadi murid pekerja pun tidak layak. Akhirnya tertangkap juga. Untung kesaktianmu sudah disegel. Kalau tidak, wujud aslimu keluar. Pasti akan meratakan sekte Bima Sakti ini. Paman Guru Rizal tampaknya sedang bertarung mati-matian dengan ayam hutan. Sampai terluka begitu. Apa jangan-jangan ayam hutan ini punya kesaktian luar biasa? Panji, Paman Guru juga tidak menyangka ayam hutan ini lumayan hebat juga. Bahkan Paman Guru yang hebat ini.
Hampir saja dilukai olehnya. Ayam hutan ini punya kesaktian. Tahap pemurnian tingkat 1. Atau tahap pemurnian tingkat 2. Katanya ketua puncak nirwana hanya pecundang tahap pemurnian. Kalau bukan karena ayahnya mati demi sekte, puncak nirwana tidak mungkin diteruskan olehnya. Benar, sudah 10 tahun. Kesaktiannya berhenti di tahap pemurnian, tidak berkembang. Murid pekerja masih lebih baik darinya. Oh, Amara, kamu ceroboh. Kamu lihat si Rizal. Menangkap ayam hutan saja kesulitan. Bagaimana mau membimbingmu? Ibu, tidak perlu khawatir. Aku sudah punya rencana. Amara, coba kamu pikirkan lagi. Puncak Jenawi bisa memberikan ruang latihan terbaik. Tulang suci pondasi, ditambah guru terbaik untuk mengajarimu. Terima kasih untuk niat baik kakak. Tapi aku terbiasa hidup bebas. Puncak nirwana lebih cocok untukku. Dulu aku maharani rembulan, menguasai seluruh negeri. Hanya butuh tempat tenang untuk latihan, sudah bisa kembali ke puncak kesaktian. Tidak ada yang bisa membimbingku latihan, tidak ada juga yang pantas membimbingku. Kamu yakin tidak menghormatiku? Kelak kamu akan kesulitan di sekte Bima Sakti. Aduh. Panji, apa maksudmu? Mau mengancam murid puncak nirwana? Kesaktianku di puncak tingkat pondasi. Kamu hanya tahap pemurnian, mau menghalangiku. Paman Guru Rizal. Panji, bagaimanapun, Rizal adalah ketua puncak nirwana. Statusnya lebih tinggi dari kamu. Kalau kamu menyerang sekarang, akan dihukum oleh ketua sekte. Puncak nirwana tidak punya apa-apa. Apa yang bisa kamu berikan padanya? Puncak nirwana punya ayam. Ayam? Rizal, seumur hidup ini hanya segini kemampuanmu. Seorang praktisi mana mungkin tergoda hal duniawi. Muridku, kamu suka makan ayam. Mau tidak ke puncak nirwana menjadi ayam? Terima kasih ketua puncak. Saya ini paling suka makan ayam panggang. Kamu... Sudah lihat kan? Sudahlah. Aku punya 1 pil pondasi kelas atas. Kamu berikan wanita ini padaku. Bagaimana? Dengar tidak? Ini pil pondasi kelas atas. Menjualmu pun tidak sanggup membelinya. Cepat setujui. Aku ini kesaktiannya terlalu kuat. Benda tahap pondasi biasa tidak ada gunanya bagiku. Aku di tahap pemurnian tingkat 3000. Pil pondasi biasa dan benda pondasi kelas atas sudah kucoba. Tetap tidak bisa ke tahap pondasi. Tidak tahu diri. Tahap pemurnian apa bisa lebih hebat dari tahap pondasi? Tahap pondasi, jangan ke tahap pondasi. Bahkan kesaktian ketua sekte di tahap transformasi pun gak bisa mengangkat sehelai rambutku. Sudahlah, muridku. Ayo kita pergi ke puncak nirwana. Paman Guru Rizal, tunggu dulu. Ada apa, Panji? Masih ada yang perlu dibicarakan. 3 hari lagi, masa perlindungan 10 tahunmu usai. Nantinya akan kutantang puncak nirwana untuk pertarungan maut. Mohon Paman Guru bersiap-siap. Dia rela melepas pil pondasi demi mempertahankanku. Anggap aku berutang budi padanya. Utang budi Sang Maharani adalah anugerah luar biasa. Panji, kamu bisa hidup enak begini. Kenapa malah cari mati? Ayo muridku. Rizal, tunggu saja. 3 hari lagi puncak nirwana dan Amara akan jadi milikku. Saudariku, kamu kira dengan reinkarnasi bisa lepas dariku? Aku bukan hanya mau menemukanmu, aku juga mau mengurungmu di sisiku selama-lamanya. Inilah puncak nirwana. Muridku, karena sudah bergabung ke puncak nirwana, mulai sekarang harus menurutiku, jangan berkeliaran. Oh, terutama Laut Nestapa ini. Tempat ini sama sepertiku, tidak terselami. Tidak terselami. Kalau Musang saja juga berani disebut Laut Nestapa. Laut Nestapa itu mimpi buruk para praktisi. Di masa jayaku dulu saja susah melewatinya. Kesaktian guru ini lemah, tapi ternyata suka membual. Sudahlah, di bawah atap orang, mau tidak mau harus menurut. Aku mau meditasi di puncak nirwana. Terpaksa berguru padamu saja. Tunggu aku keluar dari sini. Dalam sekejap, ku guncang dunia. Pasti kamu akan terpesona padaku. Sudah ingat yang kukatakan tadi? Murid menghadap guru. Iya, pintar ya.
Sudahlah, sabar. Tidak perlu perhitungan dengan praktisi lemah sepertinya. Muridku, ini adalah gubuk yang kubangun beberapa hari yang lalu. Kamu dan ibumu tinggal saja di sini. Gubuk jelek begini, apa bisa ditinggali orang? Di puncak nirwana ini, apakah tidak ada tempat tinggal yang layak? Gubuk yang kubangun lebih bagus dari istana langit. Gubuk jelek ini lebih reot dari kandang anjing. Amarah, ayo kita pergi. Sekarang ke puncak Jenawi, siapa tahu ketua muda puncak Jenawi masih mau menerima kita. Ayo. Ibu, aku kesini untuk berlatih, bukan untuk bersenang-senang. Benar juga katamu. Tadi kamu bilang kamu bisa masak ayam kan? Nah, panggang ayam ini. Tunggu dulu. Hampir lupa. Muridku, kau baru di tahap pemurnian tingkat 9. Belum mampu menaklukkan ayam ini. Takutnya kamu malah dilukai. Aku dilukai oleh ayam liar. Iya. Guru ini memang kurang pengalaman. Walaupun kesaktianku hanya di tahap pemurnian tingkat 9, tapi mengandalkan ingatan dan jurus kaisarku di masa lalu, bertarung dengan praktisi tahap pondasi juga tidak masalah. Kamu praktisi kecil tahap pemurnian, juga berani bilang kesaktianku kurang. Lihat aja nanti. Ini hanya ayam hutan, bukan phoenix. Muridku. Ini adalah kitab Arcana dari Puncak Nirwana. Ini adalah jurus luar biasa dari Puncak Nirwana. Setiap naik satu tingkat, kesaktianmu akan berlipat ganda. Latihan yang rajin, jurus ini bisa membuatmu tidak terkalahkan di tahap pemurnian. Terima kasih, Guru. Guru ini, kenapa menganggap sampah berharga? Sempit, pemikirannya sempit. Tahap pemurnian mentok di tingkat 9. Apa gunanya kesaktian berlipat ganda? Aduh, pantas saja tidak ada orang di puncak nirwana. Puncak jelek, jurus jelek. Siapa yang mau kesini? Kalau kamu latihan baik-baik, nanti kalau ayamnya sudah matang, akan kuberi kamu hadiah, ya? Terima kasih, Guru. Aduh. Amara, lebih baik kau pertimbangkan lagi puncak Jenawi. Kompas sakral milikku. Ternyata begitu. Kesaktianku sudah mencapai puncak di dunia ini. Kalau mau naik ke tahap pondasi harus punya 5 murid dengan fisik istimewa. Kebetulan Amara punya fisik istimewa, termasuk jalur api. Kalau begitu, aku tinggal cari 4 lagi. Lebih baik cepat kupanggang Phoenix ini. Muridku memang beruntung, baru datang langsung makan daging Phoenix. Tuan Rizal, aku adalah Phoenix Agung. Walaupun kamu menghancurkan fisikku, kamu tidak mungkin menghancurkan jiwaku. Sudah mati, masih saja ribut. Aku tidak akan mati. Aku akan terus-menerus merusak tekadmu dalam kultivasi. Dasar cempreng, tutup mulutmu. Sudah mati, masih banyak omong. Bulu-bulumu mengandung inti kultivasi. Bisa jadikan kemoceng untuk memperkuat fisik muridku. Kalau tulangnya bisa dijadikan tulang suci. Jadi bahan terbaik ke tahap pondasi dunia ini. Membantu muridku ke tahap pondasi. Aduh, Phoenix kecil. Kamu pasrah saja dikorbankan untuk muridku. Kalau dia tahu pasti akan sangat kaget. Inti bumbunya dituang ke... Ibu? Amara, coba kamu lihat. Di gubuk jelek ini selain tikar jerami ya tikar rumput. Apa ini layak ditinggali? Anjing peliharaan di rumah saja tinggalnya lebih layak. Ibu, aku kesini untuk latihan. Walaupun jelek, tapi tempatnya tenang. Tenang? Tempat jelek begini, hantu pun enggan datang. Sudah pasti tenang. Sudahlah, Ibu. Jangan marah ya. Ibu, aku punya satu permintaan. Apa? Jangan harap aku akan pulang ya. Kamu di luar sendirian. Ibu tidak tenang. Bukan begitu, Ibu. Sekarang aku sudah di tahap pemurnian tingkat 9. Akan segera ke tahap pondasi. Aku ingin Ibu membantuku membeli tulang pusaka pondasi. Tulang pusaka pondasi? Apa itu? Tulang pusaka pondasi adalah benda tahap pondasi yang lebih hebat dari pil pondasi. Hanya tulang pusaka pondasi yang terbaik yang bisa membantuku naik ke puncak kaisar. Atau Ibu coba lihat ke balai dagang sekte. Siapa tahu di sana ada. Kenapa kamu tidak minta pada gurumu yang tidak berguna itu? Guru dadakanku itu... dia saja tidak punya. Mana mungkin diberikan padaku. Kamu ini
Kalau dari awal bergabung dengan puncak jenawi, kamu tidak akan sulit mencarinya. Ibu, Iya, aku mengerti. akhirnya tenang juga. Kalau bukan karena di kehidupan ini kamu adalah ibuku, aku tidak mungkin membawamu ke sini. Aduh. Aroma apa ini? Harum sekali. Akhirnya matang juga. Melelahkan. Phoenix kecil ternyata kuat juga. Tapi capek sedikit tidak masalah. Akhirnya tulang pusaka Phoenix ini berhasil dimurnikan. Tulang pusaka Phoenix ini adalah benda terkuat untuk tahap pondasi. Kalau muridku pakai ini untuk ke tahap pondasi, bukankah kelak menjadi setingkat di bawahku dan tertinggi di antara semuanya? Hidungmu tajam juga. Baru selesai kubakar, kamu sudah datang. Ayo duduk dan makan. Tidak. Makanan duniawi kalau dimakan terlalu banyak, akan menumpuk kotoran dalam tubuh praktisi. Guru benar-benar tidak berguna, bisa-bisanya masih suka hal duniawi. Makanan berminyak begini, semakin dimakan fisik semakin kacau. Sangat mempengaruhi kecepatan latihan. Praktisi, mana ada yang tidak makan seadanya di alam. Malah ingin mengajakku makan bersama. Aku, Amara, hanya fokus berlatih. Mau mati kelaparan juga, tidak akan menyentuh setitik pun makanan berminyak. Aduh, enak sekali. Kalau aku makan sedikit, seharusnya tidak mempengaruhi fisikku, kan? Guru, enak tidak? Melihat niatmu yang begitu tulus, maka aku makan sedikit. Aku lupa. Kamu sekarang belum boleh makan ini. Tubuhmu sekarang belum cukup kuat untuk mengolah kesaktian besar di dalamnya. Guru ini sudahlah rakus. Apa tidak bisa cari alasan yang bagus? Hanya ayam hutan, bukan Phoenix. Ada kesaktian besar apa? Lagi pula, kita berdua sama-sama di tahap pemurnian. Atas dasar apa kalau aku makan tak bisa kuolah tapi kamu bisa? Jelas-jelas kamu pelit. Kalau begitu aku tidak makan. Tunggu. Muridku, ambillah minyak ayam ini. Ingat, setiap hari dijilat sedikit saja. Jangan rakus ya. Kalau tidak, kebanyakan energi bisa membahayakanmu. Pergilah. Hanya setetes minyak. Dijilat sedikit saja setiap hari. Tidak rela memberi murid makan, langsung bilang saja. Pantas saja selama 10 tahun, puncak nirwana muridnya hanya aku saja. Tunggu aku ke tahap pondasi. Akan kutangkap 10.000 akar ayam hutan ini untuk kakek busuk itu. Biar kamu tahu apa itu kekuatan. Setetes minyak. Cih, anjing saja tidak mau. Transformasiku berhasil. Transformasi hewan mistis kan perlu latihan berat ribuan tahun. Tapi aku hanya perlu 3 detik. Apa karena setetes minyak dewa ini? Tidak disangka, setetes minyak dewa ini punya kesaktian yang mengerikan. Sampai membangkitkan darah hewan suci, semut surgawi dalam diriku. Petir? Ujian petir? Transformasi hewan mistis harus melewati ujian petir. Aku baru berubah wujud. Sepertinya peluang hidupku sangat tipis. Aku baru bertransformasi. Masa langsung mati? Dari mana petir sebesar ini? Pergi sana. Apakah ini penguasa tingkat alam dewa? Aturan langit apanya? Kalau berani datang ke puncak nirwana lagi, akan kuhajar habis-habisan. Terima kasih Tuhan memberiku minyak dewa yang melindungi ujian transformasiku. Aku, semut surgawi, akan selalu menjaga puncak nirwana. Memberimu minyak dewa? Oh, ternyata minyak Phoenix yang dibuang muridku dipungut olehmu. Ya sudah, dia tidak mau. Kamu makan saja. Tinggal di halamanku baik-baik. Jangan keluyuran. Baik. Ayamku belum habis kumakan. Ternyata ini potongan alam dewa. Tidak disangka semut kecil sepertiku ternyata bisa masuk ke alam dewa juga. Mulai sekarang, bagian alam dewa ini jadi wilayah kekuasaanku, semut surgawi. Sobat, apa katamu tadi? Semut surgawi ya? Coba tebak siapa yang melenyapkan hewan suci semut surgawi? Kami saja belum berani mengaku penguasa dunia ini. Kamu dapat nyali dari mana? Harimau putih, naga hijau, penyu hitam.
Tidak disangka ternyata Tuan membuat hewan suci sebagai peliharaan. Aduh, rasa ini. Mengelola bulu Phoenix menjadi kemoceh. Di dalamnya terkandung inti kultivasi. Muridku yang baik bergabung dengan puncak nirwana. Kamu tinggal terima beres. Biar guru yang bawa kamu terbang. Di sini ada benda untuk ke tahap pondasi. Ada. Pil pondasi tingkat rendah 10 tel emas, tingkat sedang 100 tel, tingkat tinggi 1000 tel. Mau yang mana? Ada tulang pusaka pondasi. Tulang pusaka pondasi. Itu adalah benda langka. Balai dagangku ini mana sanggup menjualnya. Katanya hanya ketua puncak Jenawi yang punya. Ketua puncak Jenawi? Semua gara-gara Rizal sialan. Pecundang tidak berguna, buat apa menerima murid? Ini bukannya malah mengganggu masa depan putriku. Kalau dulu putriku bergabung ke puncak Jenawi, pasti tidak kesulitan mencari tulang pusaka pondasi. Aduh, ketua puncak, maaf tidak menyambut. Anda perlu apa? Akan langsung saya siapkan. Pergilah. Baiklah. Anda ibunya Amara kan? Kudengar sedang mencari tulang pusaka pondasi. Iya, putriku segera ke tahap pondasi. Tapi sayangnya belum ada benda pondasi. Makanya menyuruhku membelikannya tulang pusaka pondasi. Orang biasa sepertiku di mana bisa membelinya? Beli. Bibi, apa Bibi tahu seberapa berharganya? Tulang pusaka pondasi. Tulang pusaka pondasi tingkat biasa saja minimal perlu 10.000 tael emas. Semahal itu, kalaupun ku jual semua hartaku, aku juga tidak mampu membelinya. Aduh, karena Amara yang butuh benda tahap pondasi ini, akan kuberikan satu. Ini tulang naga air. Dipakai untuk tahap pondasi. Manfaatnya tak terhingga. Ini. Tulang pusaka pondasi ini diolah oleh ketua puncak Jenawi setelah membasmi naga air. Tahap jiwa murni. Kalau dijual di luar, setidaknya bisa laku 1 juta batang emas. Oh, astaga. Kalau begitu, aku tidak sanggup menerimanya. Bibi, saya benar-benar menyukai Amara. Tulang pusaka pondasi ini anggap saja hadiahku untuk Amara selesai. Aku ke tahap pondasi dengan tulang naga air besar. Kalau Amara memakai tulang naga air kecil, dia akan berada di bawahku selamanya. Wah, jadi sungkan. Panji adalah kakak senior puncak Jenawi. Dia juga ketua muda. Kalau putriku bisa bersamanya, jauh lebih baik daripada tinggal di puncak nirwana yang jelek itu. Ketua muda, tenang saja. Hari ini bagaimanapun juga akan kunasihati Amara untuk bergabung ke puncak Jenawi. Puncak nirwana jelek itu anjing saja tidak mau tinggal. Tidak masalah. Lagi pula 3 hari lagi, puncak nirwana akan berganti ketua. Ketua muda, tulang pusaka pondasi ini terlalu berharga. Aku hanya orang biasa. Kalau sampai dirampok di jalanan, akan merepotkan. Bagaimana kalau ketua muda yang mengantarku pulang? Ketua muda kami statusnya mulia. Bibi juga pantas minta diantar oleh beliau. Jangan dengar omong kosongnya. Bibi, biar ku antar pulang. Aduh, terima kasih banyak. Ayo jalan, ayo. Silakan.